Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan informasi mengenai special affairs. Poinnya adalah bagaimana kita menghitung special affairs yang ditentukan oleh IATA. Apa yang dimaksud special affairs? Special affairs adalah harga yang dikurangi. Tapi pengurangan ini dilakukan disebabkan karena adanya batasan-batasan mengenai perjalanan. Artinya terjadi pengurangan harga karena ada batasannya. Karena seperti yang kita ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa ketika sebuah harga itu normal, maka batasannya akan sangat sedikit. Tapi begitu harga itu semakin murah, maka batasannya akan menjadi banyak. Batasan itu meliputi batasan mengenai stopovers. Artinya semakin murah harga itu, maka ada ketentuan mengenai stopoversnya. Yang kedua, ada ketentuan mengenai persyaratan minimum stay-nya. Dan ada ketentuan mengenai maksimum stay-nya. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa sebuah maskapai penerbangan membuat yang namanya special fares. Maskapai penerbangan membuat special fares adalah untuk mengisi seat atau tempat duduk yang kosong di pesawat. Artinya daripada kosong, operasional perusahaan tidak tertutupi, maka ditawarkanlah dengan harga yang lebih murah. Asumsinya atau harapannya adalah semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakan penerbangan tersebut. Kembali tadi pada ketentuannya bahwa ada batasan mengenai restriksinya atau batasan terhadap harga tersebut. Kenapa dilakukan itu? Dilakukan itu sebenarnya adalah untuk membuat orang-orang yang punya kemampuan membayar untuk harga-harga kelas yang normal tidak tertarik. Seperti orang-orang yang suka melakukan perjalanan. Mereka kan orang yang mampu untuk membeli harga tiket yang mencukupi kebutuhannya sebagai seorang bisnismen. Sehingga kalau harga normal mereka punya. Tapi bayangkan kalau seandainya tidak diberi batasan, maka bisa saja orang-orang ini membeli yang special fares tersebut. Padahal tujuannya sebenarnya adalah tetap menjaga normal fares-nya laku, tetapi untuk mengurangi tempat duduk yang kosong maka ditawarkanlah special fares. Berbicara mengenai special fares, ada 4 tipe special fares. Tipe yang pertama yang disebut dengan excursion fares atau biasa dengan kode EE. Excursion fare ini merupakan special fares yang tertinggi dengan batasan yang lebih sedikit. Kemudian ada yang kedua adalah package excursion fares atau disingkat PX. Ini adalah special fares yang berada pada kondisi menengah. Tentu batasannya agak lebih banyak dibanding excursion fares. Kemudian ada advance purchase fares. Ini adalah special fares yang merupakan yang lawas, artinya lebih murah dari purchase dan excursion, tetapi restriksinya lebih banyak. Dan yang paling murah dari special fares ini, ya, special fares sudah murah, tapi yang paling murah adalah ada yang disebut late booking fares. Harga pada saat menit-menit terakhir penerbangan akan dilakukan, bukan menit terakhir pesawat akan berangkat, tapi maksudnya menit-menit terakhir atau jam-jam terakhir dari batasan sebuah penerbangan. Misalkan 2 jam, 3 jam atau 4 jam sebelumnya, itu akan lebih murah kalau masih ada seat yang kosong dibanding dengan kalau kita membeli jauh hari sebelumnya. Kenapa demikian? Ya, ini adalah upaya agar tidak ada seat yang kosong di perusahaan penerbangan. Berbicara mengenai special fares yang akan kita lihat pada slide ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa dia adalah special fares. Special fares itu ada kode-kodenya. Formatnya itu kelas atau urutannya itu adalah dari kelas, season, fare type, maximum validity. Contoh, YLEE 3M. Y atau Y itu adalah kelas. L itu adalah seasonnya. EE itu fare type-nya, tadi kita sudah jelaskan, dan 3M itu adalah maksimum validity-nya. Kalau kita bahasakan, terjemahkan secara keseluruhan, berarti ini adalah
Special fares untuk ekonomi yang berlaku pada low season dengan jenis harga excursion yang berlaku maksimum berlakunya adalah 3 months atau 3 bulan. Contoh berikutnya adalah YHPX1M, Y atau Y adalah economy class, H berarti dia highest special fares season, PX itu fare type-nya. Tadi kita sudah lihat pada slide sebelumnya, 1M berarti 1 month. Sedangkan yang paling bawah ada angka 60, 60 itu berarti 60 hari. Karena hari tidak dilambangkan dengan D. Yang membedakannya hari dengan bulan, kalau bulan ada M, kalau hari hanya angkanya saja. Inilah yang disebut dengan format special fare. Bagaimana dengan batasan yang kita sampaikan di awal tadi? Batasannya itu pertama adalah number of stopovers, jumlah dari berapa kali persinggah yang bisa dilakukan. Jadi harus dibaca di rules-nya berapa kali. Kemudian durasi maksimum dari perjalanan tersebut. Durasi maksimumnya artinya sampai tanggal berapa maksimum kita bisa terbang. Misalkan kalau dikatakan durasi maksimumnya 1 bulan, kalau kita berangkatnya 10 April, berarti maksimumnya 10 Mei harus sudah kembali. Setelah 10 Mei, berarti harga itu sudah tidak berlaku. Kemudian minimum stay at destination adalah batas kita bisa tinggal minimal. Batas minimalnya bukan maksimalnya tinggal di tujuan. Misalkan saya berangkat dari Jakarta ke Bangkok. Kemudian minimum stay-nya 5 hari. Kalau berangkat tanggal 10, berarti harga ini masih bisa berlaku kalau pulangnya saya, kalau minimum stay-nya 5 hari, berarti 15 baru saya bisa kembali ke Jakarta. Kalau saya akan kembali lebih dahulu, maka saya tidak bisa lagi mempergunakan tiket tersebut. Ataukah saya harus menambah biaya tertentu untuk mengubah dari special fare yang minimum stay-nya 5 hari mungkin menjadi minimum stay-nya 3 hari atau 2 hari. Kemudian adalah ada moment of booking, itu masa atau saat kita melakukan pemesanan. Kemudian ada cancellation penalty terhadap pembatalan, dan ketentuan mengenai only in economy class and only for returns. Jadi hanya berlaku di ekonomi dan hanya untuk perjalanan yang return. Jadi special fare ini return, bukan one way. Nah, bagaimana kita menangani special fare ini? Special fare ini tentunya harus kita lihat di daftar air tarif, atau kalau kita menggunakan komputer di Global Distribution System-nya atau GDS. Kita lihat aturannya, kemudian kita lihat bagaimana apa kode aturannya, kode rule-nya, kemudian kita menganalisis perjalanannya untuk menentukan berapa kali kita stop, berapa minimum stay-nya, dan berapa maksimum kita bisa gunakan tiket tersebut dengan harga spesial itu. Kenapa demikian? Kita atur sedemikian rupa, misalnya number of stopover, duration minimum, dan duration of total journey, karena aturan stopover itu sangat-sangat ketat. Jadi stopovernya dulu yang kita perhatikan, karena tidak semua special fares bisa kita gunakan seperti normal fare sehingga di kota mana saja dalam perjalanan menuju kota tujuan. Bagaimana kita menghitung jumlah stopover? Stopover itu dihitung berdasarkan berapa kali kita stop dalam perjalanan lebih dari 24 jam. Jadi yang disebut stopover itu kalau sudah melebihi 24 jam. Tentu tidak ada masalah apakah itu diinginkan oleh penumpang atau tidak, ya, karena itu special fares resikonya. Kemudian do not include in the count of the point of turnaround. Jadi tidak termasuk adalah poin untuk kembalinya. Maksudnya titik kembalinya ketika terakhir kita akan pulang. Ya, tidak terhitung lagi. Kemudian itu tidak terhitung sebagai stopover karena memang dia misalnya tujuan sebelum kita kembali atau disebutnya dengan outbound. Kemudian kita harus menghitung berapa outbound dan inbound dari perjalanan tersebut secara terpisah. Berikutnya, bagaimana menghitung maksimum duration of journey atau maksimum maksimum dari perjalanan itu? Kita hitung adalah 1 hari setelah keberangkatan pada hari keberangkatan terakhir sebelum kembali. Misalkan tadi saya katakan 10 April berangkat ke Bangkok, kemudian dihitungnya misalnya maksimum journey-nya 10 hari, maka tanggal 11 ditambah 10 hari seperti itu.
Bagaimana terjadi kalau berdasarkan bulan? Nah, karena ada bulan-bulan tertentu yang tidak 30 hari. Ya, jadi kalau disebut 3 months, jangan dihitung 3 kali 31 hari. Tidak seperti itu. Harus 3 bulannya. Walaupun Februari jatuhnya hanya cuma 28 hari. Bagaimana menghitung minimum stay? Minimum stay itu dihitung dari tanggal keberangkatan, ya, dari stop over point kota stop overnya. Kemudian kita mulai menghitungnya adalah 1 hari setelah keberangkatan dari kota asal. Kemudian kita harus bandingkan jumlah hari yang menjadi minimum stay of requirement. Saya kira mudah ya. Contoh perjalanannya Amsterdam, Madrid, ya. Sampai dengan kembali lagi ke Amsterdam. Berangkat dari Amsterdam Juli 16, kemudian tiba di CAS Juli 19, kemudian berangkat kembali 24. Berangkat lagi dari Lis Juli 25. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi last stop over point-nya? Last stop over point-nya adalah Lis. Nah, sekarang berapa hari? Ya, harinya itu kita hitung adalah 9 hari. Dihitungnya adalah setelah tanggal 16 itu 17. Ya, kita hitungnya 17 ke tanggal 25 ya. Sehingga totalnya adalah 9 hari. Bagaimana kalau seandainya di Lisbonnya hanya transit, ada tanda X gitu. Maka kita kurangi hari itu, maka dia hanya menjadi 8 hari. Jadi berangkat tetap tanggal 16, sama dengan di Casablanca-nya 24, kemudian dia ke Lisabonnya, tapi kalau karena di Lisabon dia hanya transit, maka makanya dijadikan last stop over point adalah CAS-nya. Lalu slide berikutnya adalah kita akan diskusi mengenai struktur daripada rules. Struktur rules ini ketentuannya harus Anda baca pada buku rules yang ada. Ini kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Ya. Begitu pula dengan bagaimana kita membacanya, kita juga akan bahas di bagian yang lain. Terakhir yang ingin saya bahas di materi ini adalah mengenai not valid before, not valid after. Not valid before artinya tidak berlaku sebelum. Not valid after tidak berlaku setelah. Misalnya departure date-nya 19 Januari. Kemudian ketentuannya adalah YHEE 4M dengan minimum stay requirement-nya 6 days, 6 hari. Maka paling cepat kita bisa berangkat di last stop over city adalah 25 Juni. Yaitu namanya not valid before. Yang saya jelaskan tadi, kalau kita berangkat 24 maka tidak bisa digunakan harga ini. Bisa jadi kita harus menambah biaya atau bisa jadi kita harus beli tiket baru. Kemudian maksimum validity 4 months karena kita berangkat 19 Juni, kemudian 19 Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi setelah kita 19 Oktober, misalnya 20 Oktober tidak berlaku lagi harga tiket ini. Kira-kira ini gambarannya bagaimana yang disebut not valid before dan not valid after. Kesimpulannya adalah kita membuat special fares biasanya disebabkan karena permintaan penumpang yang ingin meminta harga tertentu. Dan kemudian special fares itu umumnya adalah pada ekonomi, kemudian kita harus ngecek perjalanannya, kita harus cek rules-nya. Kalau semua itu sudah dicek, yang terakhir kita harus cek valid before-nya dan valid after-nya. Sehingga pada akhirnya kalau kita menggunakan special fare ini, maka kepada klien kita harus jelaskan kepada mereka aturan minimumnya, maksimumnya, pembayarannya, dan semacamnya. Kalau mereka menyetujui semua, maka kita bisa menyiapkannya, kemudian kita mengisi tiketnya. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.